Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Della Amelia Suandra dengan NIM 6670220054. Di sini saya akan membuat video tentang review jurnal, yaitu 14 jurnal yang berkesinambungan dengan penelitian saya, yaitu modalitas dan perempuan, keterwakilan perempuan untuk mata kuliah politik lokal yang diampu oleh Bung Yebima Hasan Mairudin. Jurnal pertama yang akan kita bahas yaitu keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif periode 2019 sampai 2024 di Timur Tengah Utara, di mana dalam pokok pembahasan penelitian ini keterwakilan perempuan ini masih menjadi masalah di lembaga legislatif Timur Tengah karena berdasarkan data pada periode 2019 itu hanya 2 orang yang lolos ke lembaga legislatif, dan sebenarnya Timur Tengah Utara ini sangat membutuhkan keterwakilan perempuan karena untuk mengakomodasi kebijakan-kebijakan yang memang berpihak pada perempuan. Nah, keunikan dari penelitian ini adalah kita akan melihat bagaimana minimnya keterwakilan perempuan yang benar-benar minim di Timur Tengah Utara ini, dan masalah penelitian ini bagaimana keterwakilan perempuan pada periode 2019 sampai 2024 dan faktor penghambat keterwakilan perempuan di Timur Tengah Utara. Dan temuan yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimana pentingnya memang memperjuangkan hak-hak perempuan untuk mencegah diskriminasi. Dan calon anggota legislatif perempuan di Timur Tengah sendiri ini ketika maju, dia tidak banyak mendapatkan suara dari masyarakat. Nah, karena ini tuh banyak faktor ya, karena tidak semua perempuan ini mendapatkan pendidikan politik. Lalu modal yang dikeluarkan oleh perempuan di Timur Tengah ini sangat minim, baik itu secara ekonomi, sosial, dan politik, di mana juga banyak sekali pemikiran masyarakat yang masih condong pada budaya patriarki. Dan selanjutnya juga karena modalitas yang kurang itu, jadi calon anggota legislatif perempuan ini tidak percaya diri untuk maju ke dalam ranah lembaga legislatif di Timur Tengah sendiri. Jurnal kedua yang akan kita bahas yaitu bagaimana keterwakilan perempuan melalui perspektif legal feminism. Nah, di dalam pokok bahasannya itu masih memuat tentang bagaimana masalah keterwakilan perempuan yang memang belum usai gitu. Dan di sini legal feminism itu sebagai cara untuk perempuan ini mendapatkan hak politiknya yang setara dengan laki-laki gitu. Selain dengan adanya kuota afirmasi 30% keterwakilan perempuan. Nah, keunikan dari jurnal ini atau pembahasan ini yaitu bagaimana perempuan ini banyak memiliki cara untuk diakomodasi dan disetarakan hak politiknya dengan laki-laki itu sendiri. Dan masalah penelitian yang diambil yaitu bagaimana implementasi perempuan dalam politik Indonesia dari perspektif legal feminism gitu. Nah, temuan yang ada dalam jurnal ini yaitu melalui legal feminism ini kita bisa melihat bagaimana keterwakilan perempuan ini masih memang sangat minim di Indonesia sendiri. Dan sebenarnya pemerintah sudah berupaya untuk menyetarakan perempuan dan laki-laki dengan adanya kuota afirmasi 30% keterwakilan perempuan yang harus dipenuhi, baik itu dalam segi lembaga legislatif maupun partai politik itu sendiri. Namun memang masih butuh adanya kesadaran dari pemerintah bahkan dari masyarakat untuk memang melihat perempuan itu sebagai seorang yang bisa memimpin atau memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk memimpin gitu. Jadi memang masih banyak PR yang harus diselesaikan terkait dengan keterwakilan perempuan itu sendiri. Jurnal tersebut ditulis oleh Margaret Helga pada tahun 2017. Lalu selanjutnya ada modalitas era Anita pada pemilihan DPRD Sumatera Selatan 2019. Nah, di mana era Anita ini sebagai calon legislatif perempuan DPRD Sumatera Selatan itu berhasil memasuki ranah parlemen gitu di pada pemilihan legislatif 2019 di Sumatera Selatan atau di Palembang.
Nah, keunikan dari penelitian ini adalah di mana calon legislatif perempuan yang biasanya itu tidak diberikan kepercayaan atau bahkan mendapatkan diskriminasi itu bisa maju, dan bagaimana dia itu mengakomodasikan modalitasnya gitu ke masyarakat. Lalu ada temuan masalah penelitiannya ini bagaimana modalitas yang diakomodasikan oleh RA Anita dalam pemilihan calon anggota legislatif di pemilu legislatif 2019. Nah, temuan di sini adalah bagaimana RA Anita ini dalam modal ekonominya itu menggunakan kekayaan pribadi. Jadi RA Anita ini memang memiliki privilege di bidang ekonomi gitu. Lalu dia itu untuk modal sosialnya itu dia menjalin hubungan dengan, maksudnya berhubungan baik dengan para elit politik lokal dan juga organisasi-organisasi masyarakat di Palembang gitu. Lalu ada juga banyaknya penghargaan yang dimiliki oleh RA Anita sendiri karena dia telah telah menjabat sebelumnya gitu. Jadi dia itu bukan calon baru, melainkan calon yang kembali terpilih kayak gitu. Dan kemampuannya berhadapan dengan masyarakat itu begitu baik sehingga masyarakat ini percaya gitu dengan RA Anita sebagai anggota legislatif perempuan seperti itu di Palembang. Jurnal ini ditulis oleh Maharani, Rahmatunisa, dan juga Agustino di tahun 2020. Jurnal selanjutnya yaitu keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2014 sampai 2019 di Riau. Nah, masih pada pokok bahasan yang sama, yaitu perempuan ini harusnya memiliki kesetaraan atau hak politik yang sama dengan laki-laki. Nah, di Riau sendiri itu tingkat keterwakilan perempuannya itu dalam lembaga legislatif, dalam pemilu legislatif itu cenderung sangat kecil gitu dan minim karena sulit menemukan perempuan dalam keterwakilan politik di Riau. Nah, keunikan dari jurnal ini adalah bagaimana minimnya perempuan yang memang mau terjun ke politik di Riau karena memiliki banyak faktor penghambat gitu. Dan bagaimana Riau sendiri ini memang membutuhkan keterwakilan perempuan gitu di dalam parlemen. Nah, masalah dari penelitian ini adalah bagaimana tingkat keterwakilan politik perempuan pada pemilu legislatif 2014 sampai 2019 di Riau. Dan temuan yang ada pada jurnal ini yaitu banyaknya perempuan yang mengalami hambatan untuk terjun ke politik parlemen di Riau itu sendiri. Nah, berdasarkan data itu sebenarnya Riau ini sudah mengalami peningkatan dari yang hanya 10 di 2019 dan di 2014 dan di 2019 ini menjadi 18 perempuan. Nah, ini disebabkan juga karena berlakunya kuota afirmasi 30% keterwakilan perempuan yang mau tidak mau banyak partai politik di Riau sendiri yang harus mengisi kuota tersebut untuk maju ke pemilu legislatif gitu. Nah, minimnya di Riau ini sendiri karena adanya budaya patriarki yang masih melekat di tengah-tengah masyarakat Riau. Jadi perempuan ini masih sering didiskriminasi karena dianggap tidak dapat memimpin dengan baik seperti pemimpin laki-laki. Lalu jurnal selanjutnya yaitu ada kampanye politik dari calon legislatif perempuan pemilu 2019 yang ditulis oleh Robi Milana dan Muksin pada tahun 2021. Nah, di sini itu memuat bagaimana pemanfaatan komunikasi politik dari calon legislatif perempuan untuk meraih suara dan kepercayaan dari masyarakat. Nah, di sini
calon anggota legislatifnya itu berasal dari PKS, yaitu ada Mufidayati sama Anggia. Nah, dalam hal ini keunikannya adalah bagaimana perempuan ini harus memiliki komunikasi politik untuk mengakomodir suara yang didapatkan mereka gitu. Dan komunikasi politik ini sangat berpengaruh untuk suara dari suara dari calon anggota legislatif perempuan itu sendiri gitu, karena perempuan ini kan harus lebih ekstra gitu dalam berkampanye gitu. Nah, di sini masalah penelitiannya adalah bagaimana pengalaman subjektif dari kandidat perempuan itu sendiri saat berkampanye dan pesan-pesan politik apa yang paling efektif gitu dalam berkampanye. Nah, di sini temuannya ini dari kedua calon anggota legislatif itu, baik dari Mufidayati dan Anggia, itu hampir memiliki kesamaan gitu. Bedanya adalah Anggia ini Anggia itu mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa memilih itu sebagai bagian dari ibadah gitu. Jadi ada unsur keagamaan yang diambil. Nah, kalau untuk Mufidayati, dia itu cenderung mengakomodir suara masyarakat itu ke partainya dengan ke dirinya. Jadi pilih ya PKS dan jangan lupa pilih saya sebagai kader kayak gitu. Dan keduanya ini sebenarnya sama-sama memiliki keefektifan tersendiri gitu dalam komunikasi politik dan kampanye dari calon legislatif perempuan itu sendiri. Selanjutnya ada jurnal perempuan dalam politik, yaitu rekrutmen anggota legislatif perempuan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP di Jawa Timur dalam pemilu legislatif tahun 2019, yang jurnal ini ditulis oleh Kuari dan Syahab di tahun 2023. Nah, dalam jurnal ini memuat pokok bahasan di mana rekrutmen partai politik di Jawa Timur ini, khususnya di PDIP, dalam pemenuhan 30% perempuan ini, keterwakilan perempuan ini dilihat gitu bagaimana PDIP ini memenuhi kuota 30% perempuan dari pola rekrutmen. Dan hal ini juga karena PDI ini berhasil mencapai suara terbanyak di Jawa Timur. Nah, keunikan dari penelitian ini adalah bagaimana partai PDIP ini mampu mengakomodasi perempuan melalui rekrutmennya di partai PDIP Jawa Timur gitu. Jadi di Jawa Timur ini PDIP memang kuota perempuan ini terpenuhi seperti itu. Nah, lalu masalah penelitian yang ada di sini itu bagaimana rekrutmen PDI di Jatim terhadap perempuan. Jadi pola rekrutmennya bagaimana gitu. Nah, temuan yang ada yaitu di PDI Jawa Timur sendiri ini telah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk masuk ke dalam partai PDIP. Jadi PDIP ini membuka seluas-luasnya rekrutmen untuk perempuan. Nah, dan dalam temuan penelitian itu di partai PDIP Jawa Timur itu juga telah ada kesetaraan gitu, bahkan tidak ada diskriminasi terhadap gender. Lalu namun dalam pola rekrutmen ini memang masih tertutup. Jadi PDIP ini tidak serta-merta membuka kayak rekrutmen terbuka gitu terhadap perempuan itu sendiri. Kebanyakan adalah melalui jalur patronase atau jalur-jalur yang memang orang-orang di PDIP ini membawa kerabat atau keluarganya atau teman dekatnya gitu ke dalam partai PDIP, khususnya perempuan, untuk pemenuhan 30% tersebut. Jurnal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu modalitas calon anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin di Dapil 1 Provinsi Lampung, studi Partai Golkar, PKB, dan PDI yang ditulis oleh Mulyaningsih pada tahun 2023. Nah, di sini memuat pokok bahasan modalitas yang dikeluarkan oleh
para calon anggota legislatif baik laki-laki maupun perempuan yang berada di Dapil 1 Provinsi Lampung. Khususnya model tersebut akan diulas dengan teori Bourdieu, di mana Bourdieu sendiri mengungkapkan bahwa modalitas itu sangat berpengaruh terhadap berjalannya kontestasi politik gitu, dan di situ memuat ekonomi, sosial, dan budaya bahkan simbolik seperti itu. Nah, keunikan dari penelitian ini adalah di mana dalam penelitian ini ternyata modalitas itu mempengaruhi bagaimana calon legislatif perempuan maupun laki-laki dalam kontestasi politik. Nah, masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu melihat adakah perbedaan modalitas yang ada pada caleg dengan jenis kelamin yang berbeda, dan adakah pengaruh lain yang membawa laki-laki ini lebih unggul dari perempuan. Dan ternyata dalam temuan ini di Lampung sendiri bukan budaya patriarki yang mempengaruhi kegagalan si caleg perempuan. Jadi perempuan dan laki-laki ini memang memiliki modalitas yang berbeda, namun tidak begitu berbeda. Nah, yang membuat mereka gagal, apalagi calon perempuan gagal di sana itu bukan budaya patriarki itu sendiri, namun bagaimana modalitas yang memang diangkat oleh perempuan tersebut. Karena di dalam hasil temuan jurnal ini calon anggota legislatif baik dari Golkar, PKB, dan PDIP ini keduanya sama gitu, sama dalam artian calon anggota legislatif ini juga bisa kalah karena modalitas dari calon legislatif perempuan yang memang tinggi, dan calon legislatif perempuan ini ya juga bisa kalah karena kalah modal dengan calon legislatif laki-laki. Jadi di sini itu membahas tentang bagaimana modal yang dibawa oleh calon anggota legislatif masing-masing gitu, dan tidak ada pengaruhnya dengan budaya patriarki seperti itu. Jurnal selanjutnya yaitu ada modalitas sosial politik studi kasus kemenangan Ferdinandus Mazmur dalam pemilu legislatif Manggarai Timur di tahun 2019 yang ditulis oleh Bolang, Tokan, dan Boro di tahun 2020. Nah, di sini memuat modalitas calon anggota legislatif yaitu Ferdinandus Mazmur di pemilihan legislatif baik secara ekonomi, sosial, dan politik, mengalahkan lawannya di pemilu legislatif Manggarai Timur 2019. Nah, keunikan dari penelitian ini adalah Ferdinandus Mazmur ini mampu menjaga modalitasnya untuk memenangkan pileg Manggarai Timur di tahun 2019 karena dia merupakan seorang petahana. Nah, di masalah penelitian yang diambil ini bagaimana modalitas yang dimiliki Ferdinand Mazmur baik dari ekonomi, sosial, maupun politik. Nah, di temuan dalam penelitian ini yaitu ekonomi sendiri di sini itu tidak berpengaruh banyak terhadap Ferdinand Mazmur gitu. Dan di sini yang paling berpengaruh adalah modal sosial yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Ferdinand Mazmur, di mana sebagai seorang petahana itu dia memiliki basis dukungan yang sangat tinggi dari masyarakat dan kepercayaan yang tinggi. Maka dari itu modal sosial ini dapat menggeser lawannya di pemilu legislatif di Manggarai Timur 2019. Lalu di sini ada jurnal implementasi keterwakilan perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di Makassar. Nah, di sini jurnal ini ditulis oleh Nawisa dan Razak di tahun 2022. Nah, di sini membahas tentang bagaimana keterwakilan perempuan ini masih menjadi masalah yang lumayan serius, tidak terkecuali itu di Makassar, di mana Makassar ini kuota 30% keterwakilan perempuan ini diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7
tahun 2017 yang membuat Makassar ini harus mau tidak mau memenuhi kuota tersebut di dalam pemilu. Nah, keunikan dari penelitian ini adalah Makassar ini walaupun sudah dicanangkan untuk kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun Makassar ini belum mampu mengakomodasikan perempuan di pemilu. Lalu masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di Pemilu Makassar. Nah, temuannya itu Makassar ini belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan, baik itu dari tahun 2009 sampai 2014, 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024 itu hanya dihitung akumulasi itu hanya mencapai 26%, bahkan itu tidak mencapai 30%. Nah, hal ini disebabkan karena adanya budaya patriarki dan diskriminasi atau tekanan dari keluarga, karena calon legislatif atau anggota politik perempuan ini sepertinya kurang dipercaya gitu. Nah, lalu ada dari doktrin agama yang salah dan modalitas calon perempuan ini cenderung minim gitu, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya, yang ini tuh dirasa sangat menghambat keterwakilan perempuan di Makassar di pemilu. Jurnal selanjutnya yaitu modalitas politik incumbent di Pilkades, studi kasus kemenangan Aminanto di Pilkades Sidoarjo, Bangka Selatan. Nah, di penelitian ini memuat yaitu pokok bahasan di Pilkades Sidoarjo itu terdapat incumbent yang bernama Aminanto yang memang terus menang dan pernah sekali kalah di tahun 2013 dan kali ini di tahun 2021 ia kembali terpilih sebagai kepala desa gitu. Nah, keunikan dari penelitian ini yaitu incumbent ini seperti Aminanto ini ternyata dapat kalah gitu dari pesaing-pesaingnya, padahal dia adalah seorang petahana yang memang bertahan gitu. Lalu masalah penelitian di sini adalah bagaimana modalitas Aminanto sehingga dia setelah kalah bisa terpilih lagi di tahun 2021. Dan temuan yang dilihat dari penelitian ini adalah bagaimana modal sosial yang memang sudah dimiliki Aminanto sendiri, di mana dia kan pernah menjabat 2 periode. Jadi popularitasnya ini terhadap kepemimpinan dan diketahui oleh masyarakat itu sudah sangat baik gitu. Jadi kepemimpinannya ini sudah diketahui oleh masyarakat dan masyarakat tuh mungkin kembali percaya kepada Aminanto. Dan Aminanto sendiri ini dalam modal sosialnya itu menjalin hubungan dekat dengan para elit politik lokal gitu, dan kedekatannya dengan masyarakat kembali dibangun gitu. Kalau ekonomi yang dikeluarkan oleh Aminanto sendiri itu ada sebanyak 20 sampai 25 juta untuk biaya tim kemenangan dia sendiri seperti itu. Jadi yang paling berpengaruh di sini terpilihnya kembali Aminanto adalah modal sosial yang sangat besar dan juga modal ekonomi untuk biaya tim sukses. Lalu selanjutnya itu ada jurnal strategi pemanfaatan modal politik dan modal sosial caleg dalam pemilu legislatif 2024 yang ditulis oleh Arya Akshal 2023. Nah, di sini itu memuat pokok bahasan tentang calon anggota legislatif perempuan yaitu Rina Sri dalam menjaga suara konstituennya di Dapil 1 dan modal yang dikeluarkan oleh Rina itu sebagai calon anggota legislatif perempuan untuk terus berkiprah gitu di kursi parlemen. Jadi si Rina ini merupakan seorang petahana juga di pemilu legislatif gitu. Jadi memang dia sudah menduduki jabatan politik. Nah, keunikan dari
penelitian ini adalah caleg perempuan ini ternyata mampu menjadi petahana dan mempertahankan kekuasaannya melalui modal-modal yang dikeluarkan gitu. Nah, masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi mempertahankan kekuasaan dari si Rina sendiri sebagai calon legislatif perempuan bertahan gitu di pemilu legislatif tahun 2024. Nah, temuan yang diambil dari penelitian ini yaitu bagaimana Rina ini memiliki modal sosial yang memang dia itu didukung oleh organisasi-organisasi perempuan gitu. Jadi mengapa dia kuat basis dukungannya, karena dia didukung oleh sesama perempuan yang memang merasa terwakili dengan adanya Rina sendiri. Lalu dalam modal politiknya itu Rina itu disongkong oleh partai PDIP, yaitu partai yang memang menaungi dia gitu. Nah, strategi selanjutnya itu dia itu biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan sosial gitu ke warga-warga dan juga tidak lupa berkampanye untuk mensosialisasikan masyarakat itu memilih dirinya gitu. Nah, jadi itulah modalitas yang membuat ia bertahan sebagai anggota legislatif perempuan dan calon anggota legislatif perempuan di 2024. Jurnal selanjutnya yaitu DPRD tanpa perempuan, itu kegagalan calon anggota legislatif perempuan di pemilu legislatif, yang jurnalnya itu ditulis oleh Anggun Putri di tahun 2020. Nah, penelitian ini memuat pokok bahasan di mana gagalnya calon anggota legislatif perempuan yang maju di pemilu legislatif Mentawai tahun 2019. Hal ini dikarenakan minimnya partisipasi perempuan yang memang mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang ada di Parlemen Mentawai. Nah, kebijakan-kebijakan seperti kuota afirmasi di Mentawai sendiri itu tuh tidak membantu para perempuan untuk dapat mengakomodir dirinya maju ke kontestasi politik atau dalam pemenangan kontestasi politik gitu. Karena yang harus dilakukan oleh calon anggota legislatif baik laki-laki maupun perempuan adalah bagaimana dirinya itu mampu mengakomodasi suara masyarakat seperti itu. Nah, keunikan dari penelitian ini adalah bagaimana struggle-nya perempuan dalam mencalonkan diri dan memang harus memiliki modalitas yang lebih gitu dibandingkan calon anggota legislatif laki-laki. Nah, masalah dari penelitian ini sendiri adalah bagaimana kegagalan keterpilihan perempuan dalam pemilihan legislatif dari sudut pandang modalitas individu calon anggota legislatif perempuan. Juga bentuk partisipasi politik perempuan ini jika dimobilisasi itu seperti apa dampaknya pada budaya politik lokal. Nah, hasil temuan dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kegagalan calon anggota legislatif pemilihan di Kepulauan Mentawai ini di tahun 2019 itu disebabkan oleh faktor diantaranya itu kapasitas modal sosial, ekonomi, dan politik yang cenderung rendah dari calon anggota legislatif perempuan ini. Nah, sehingga kepercayaan diri dan motivasi yang dikeluarkan oleh calon anggota legislatif perempuan ini menjadi rendah gitu dan melemah. Faktor selanjutnya itu adalah kondisi sosial masyarakat Mentawai yang memang kurang berpihak pada perempuan dan mendiskriminasi perempuan gitu. Nah, jadi dapat dikatakan itu selain dukungan eksternal, seorang kandidat juga harus melengkapi kapasitas internalnya, yaitu modalnya gitu. Jadi caleg perempuan di Mentawai itu kebanyakan memiliki modal yang kurang. Nah, di sini tuh ada Agnes Senita, Raptas Salulubaja, Imas Herawati, Esther Lia, Dianingsih, Hermawati, dan juga Hermawati. Dan mereka masing-masing itu dari keenam itu tuh kebanyakan tidak memiliki keseluruhan modal yang harusnya ada pada calon anggota legislatif. Lalu yang jurnal terakhir yang akan dibahas yaitu modalitas sosial dalam keterpilihan perempuan calon gubernur, studi kasus Caroline Margaret Natasa di Kalimantan Barat dan Khofifah Indar Prawansa
Prawansa di Jawa Timur pada Pilkada serentak 2018 yang ditulis oleh Dewi Arum Nawang pada tahun 2022. Nah, dalam penelitian ini memuat pokok bahasan yaitu masih ada ketimpangan angka keterpilihan pada perempuan dan laki-laki yang sangat jauh dalam kompetisi eksekutif, baik itu dari tingkat lokal sebagai kepala daerah dan calon gubernur gitu. Nah, di dalam penelitian ini itu meneliti tentang Caroline Margaret Natasa yang maju sebagai gubernur Kalimantan dan Khofifah yang maju sebagai gubernur Jawa Timur. Nah, keunikan dari penelitian ini adalah bagaimana mereka kedua kandidat perempuan ini mampu maju dan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dari modalitasnya gitu. Nah, masalah penelitian ini yaitu modal sosial seperti apa yang dimiliki oleh Khofifah dan Carolina untuk berkompetisi sebagai calon gubernur dan bagaimana mereka mendayagunakan modal tersebut untuk kompetisi pemilihan gubernur. Nah, lalu dari hasil penelitian ini itu bagaimana si Caroline ini memang memiliki ekonomi sosial dan politik yang memang lumayan tinggi karena dia terafiliasi oleh dinasti dan memang keluarganya ini memiliki jaringan yang luas gitu dalam ranah politik. Jadi Caroline ini sebagai calon gubernur itu memang terbantu dari latar belakang keluarganya yang memang berasal dari dinasti di Kalimantan Barat. Nah, sedangkan Khofifah ini dia itu memulai karir politiknya dari akar rumput, di mana sebagai calon gubernur itu dia memobilisasi masyarakat dengan organisasi yang diikutinya atau organisasi yang menaunginya itu Nahdlatul Ulama. Nah, jadi berbeda dengan si Caroline itu, Khofifah ini lebih struggle dalam modalitasnya karena dia tidak memiliki ekonomi yang benar-benar mumpuni, tidak seperti Caroline yang memang latar belakang keluarganya tuh berasal dari dinasti. Nah, Khofifah sendiri dia lebih kepada modal sosial yang memang kuat di dalam dirinya, seperti itu. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.